Sungai ini bukan sekedar aliran, tapi saksi yang diam atas kejayaan dan kebijaksanaan sebuah peradaban. Pagi hari di tanah ini bukan sekedar rutinitas. Ia adalah perayaan rasa yang diwariskan turun-temurun. Lemang dibakar perlahan, suduhan akar alang-alang mengepul hangat. Mengantar cerita dari ibu ke anak, dari meja kayu ke masa depan. Di sini, kuliner bukan hanya tentang kenyang, tapi tentang melestarikan identitas. Dan di tengah pekan kecil ini, gemulai tarian mengalun mengikuti irama Melayu. Bukan pertunjukan, tapi napas jiwa Serdang yang masih hidup. Masjid Raya Kesultanan Serdang, tempat di mana doa-doa dilantunkan dalam bahasa yang tak pernah punah. Didirikan oleh Sultan Basyarudin, masjid ini tak hanya tempat sujud. Ia adalah pusat pendidikan, tempat ilmu, dan akhlak bersanding. Langit Serdang mengenal kubah ini. Ia berdiri bukan hanya karena batu dan semen, tapi karena niat luhur yang diwariskan dari istana ke rakyat. Masjid ini adalah pengingat bahwa kekuatan bukan hanya di istana, tapi juga di sajadah dan ayat yang dijaga. Laut menyentuh tanah dengan lembut, dan nelayan kembali dari perahu mereka membawa lebih dari sekedar hasil tangkapan. Mereka membawa cerita tentang ombak yang tak pernah sama, tentang angin yang dulu ditafsir para leluhur. Pantai ini bukan garis akhir. Ia adalah beranda Serdang yang membuka diri pada dunia. Dan di jantung Serdang, berdirilah sebuah warisan yang tak lekang oleh musim. Rumah Datuk Balai Setia. Tempat musyawarah para datuk, tempat keputusan dilahirkan dengan adat sebagai porosnya. Kira berapa lama usia bangunannya? Lebih kurang lah, 200 tahun lebih kurang. Kira-kira rumah ini apakah ada kaitannya dengan Kesultanan Serdang? Ya, itu jelas ada kaitannya dengan kesultanan kan. Dulu fungsinya rumah ini untuk apa ya? Fungsinya rumah ini dulu kalau ada masyarakat sini yang berselisih paham, dipanggillah oleh kedatukan ini untuk mendamaikan lah gitu kan masalah itu, menyelesaikan gitu. Ini harapan atau dengan rumah datuk ini? Harapan kami kepada masyarakat setempat juga, suku budaya Melayu dapatlah memelihara bangunan ini ya, supaya jangan hilang ditelan masa lah gitu ya, sebagai sejarah, ada suatu sebagai sejarah supaya kita hidupkan kembali, berfungsi kembali sebagaimana mestinya lah gitu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ukiran di kayunya bukan hiasan. Ia adalah aksara tanpa tinta yang berbicara tentang nilai dan martabat. Atapnya menjulang, bukan untuk menyombong, tapi untuk menaungi. Tak ada singgasana, karena kekuasaan dalam budaya Serdang bukan tentang tinggi duduk, tapi tentang rendah hati dan adil menimbang. Di rumah ini generasi dibentuk, dan di rumah ini adat dijaga.
Bagaimana peran Kesultanan Serdang dalam sejarah Deli Serdang? Peran Kesultanan Serdang ya di dalam Deli Serdang tuh sangat-sangat berperan. Mengapa? Karena jati diri dari kabupaten ini adalah peradaban Kesultanan Serdang sendiri. Jadi memang sangat dekat dan itulah jati diri dan identitas dari Deli Serdang. Mengapa rumah adat seperti ini penting untuk generasi muda? Generasi muda adalah generasi penerus ya, tetapi mereka harus memahami jati diri di mana mereka berasal. Deli Serdang memiliki banyak sekali peradaban, peninggalan rumah-rumah adat yang itu menjadikan identitas bagi mereka. Mereka bisa bercerita, menampilkan bahwasanya peradaban mereka pernah ada di tempat mereka tinggal. Sore datang pelan. Di pinggir pantai aku duduk, menulis bukan karena ingin dikenang, tapi agar tak ada yang dilupakan. Serdang bukan hanya halaman dalam buku sejarah. Ia adalah warisan yang hidup, bernapas lewat sungai, pasar, masjid, tarian, dan rumah yang masih setia berdiri. Dan kita adalah pewaris yang punya tugas menghidupkan kembali, bukan sekedar mengenang. Karena siapa yang mengenal tempat tilasnya tak akan kehilangan arah menuju masa depannya. One is the loneliest number that you'll ever do. This is the number one. One is the loneliest number that you'll